di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan politik serta komponen yang ada di lingkungan politik. Pertama, lingkungan politik adalah faktor eksternal yang sangat menentukan arah regulasi serta keberlanjutan sebuah organisasi bisnis. Hubungan keduanya ini bersifat dua arah, yakni tentang kebijakan pemerintah mengaruhi operasional perusahaan, kemudian ada aktivitas bisnis yang dapat memberikan kontribusi ekonomi serta pengaruh timbal balik terhadap tatanan sosial. Selanjutnya, komponen lingkungan politik ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama tentang regulasi serta kebijakan. Ini menjadi penentu aturan bagaimana bisnis itu dijalankan, mulai dari perpajakan serta perizinan terutama pada sektor esensial seperti pertambangan. Kedua, ada stabilitas pemerintahan, yaitu tentang ketidakpastian politik atau perubahan rezim dapat memicu resiko investasi serta operasional. Jadi dalam politik ini dapat mengaruhi keberlangsungan organisasi bisnis. Terakhir ada perdagangan internasional di mana kebijakan tarif seperti hambatan ekspor impor, kemudian juga perdagangan global dapat membatasi rantai pasok. Selanjutnya, komponen lingkungan politik ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama tentang regulasi serta kebijakan. Ini menjadi penentu aturan bagaimana bisnis itu dijalankan, mulai dari perpajakan serta perizinan terutama pada sektor esensial seperti pertambangan. Kedua, ada stabilitas pemerintahan, yaitu tentang ketidakpastian politik atau perubahan rezim dapat memicu resiko investasi serta operasional. Jadi dalam politik ini dapat mengaruhi keberlangsungan organisasi bisnis. Terakhir ada perdagangan internasional di mana kebijakan tarif seperti hambatan ekspor impor, kemudian juga perdagangan global dapat membatasi rantai pasok. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam bisnis ada 8. Yang pertama yaitu sebagai regulator, yaitu membuat undang-undang perizinan atau standar produk, pajak, dan aturan ketenagakerjaan yang wajib dipatuhi oleh pelaku bisnis. Yang kedua yaitu stabilitator, yaitu menjaga stabilitas publik, keamanan, inflasi, dan nilai tukar agar iklan usaha kondusif. Yang ketiga yaitu fasilitator, adalah menyediakan infrastruktur jalan, listrik, atau internet, dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan untuk menunjang operasional bisnis. Yang keempat yaitu distributor sumber daya alam, itu mengelola sumber daya alam seperti migas, tambang, air, dan menetapkan gas, BBM, atau listrik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu sebagai pelaku usaha atau BUMN, yaitu mendirikan BUMN atau BUMD yang berperan sebagai pemasok, pembeli, atau kompetitor swasta. Yang keenam yaitu pelindung industri dalam negeri, yaitu memberikan bea masuk anti-dumping, kuota impor, serta intensif pajak atau tax holiday untuk UMKM dan investor. Yang ketujuh yaitu sebagai mediator konflik, yaitu menyelesaikan sengketa bisnis, konflik perusahaan dengan buruh atau masyarakat, serta sengketa investasi asing. Dan yang terakhir yaitu sebagai penentu kebijakan perdagangan internasional yang menandatangani perjanjian FTA atau mengatur tarif atau kuota ekspor impor dan nilai mata uang. Baik, selanjutnya ada hubungan bisnis dan pemerintah. Hubungan bisnis dan pemerintah adalah hubungan kerjasama, pengawasan, serta pengaturan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah berperan sebagai pembuat aturan dan pengawas, sedangkan bisnis berperan sebagai pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk masyarakat. Keduanya saling membutuhkan. Bisnis membutuhkan aturan, perlindungan, dan fasilitas dari pemerintah. Sedangkan pemerintah membutuhkan bisnis untuk membantu pertumbuhan ekonomi, membantu lapangan kerja, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya terdapat peran pemerintah terhadap bisnis. Yang pertama ada regulator. Nah, pemerintah itu menetapkan aturan main dan perizinan untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan melindungi konsumen. Yang kedua ada fasilitator. Pemerintah itu menyediakan insentif, subsidi, serta kemudahan akses permodalan untuk mendukung pelaku usaha, terutama UMKM.
Yang ketiga ada katalisator. Pemerintah itu memfasilitasi hubungan B2B, business to government, melalui platform pengadaan barang dan jasa publik. Selanjutnya, terdapat peran organisasi bisnis dalam lingkungan politik. Yang pertama, mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah. Artinya, setiap bisnis harus mengikuti aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, memahami kondisi politik dan ikut dalam proses kebijakan. Maksudnya, manajer perlu memahami situasi politik, karena kondisi politik dapat mempengaruhi jalannya bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan pemerintah demi kelangsungan usaha. Artinya, perusahaan dapat memberikan masukan atau pendapat terhadap kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak merugikan dunia usaha. Yang keempat, mendapat perlindungan hukum dalam perkembangan teknologi. Maksudnya, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pendapatan usaha, sehingga bisnis membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Yang kelima, menjadi penyeimbang kekuatan dalam arena politik. Artinya, organisasi bisnis ikut berperan dalam bidang politik dan ekonomi sehingga dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yaitu ikut dalam penyusunan kebijakan dan peraturan pemerintah. Artinya, di beberapa negara, organisasi bisnis diberi kesempatan untuk ikut memberikan saran atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan bisnis dan politik. Nah, dampaknya itu bisa positif maupun negatif. Yang pertama ada dampak positif. Di sini ada dampak positif atau peluang. Nah, kebijakan deregulasi atau penyederhanaan izin atau tax holiday atau bisa disebut pembebasan pajak sementara ini bisa memicu ekspansi besar-besaran dan menarik investasi asing langsung dari FDI. Dampak yang kedua ada dampak negatif, yaitu resiko politik. Di sini menjelaskan bahwa perubahan regulasi yang tiba-tiba, misalnya seperti larangan ekspor bahan mentah, ada nasionalisasi aset perusahaan asing oleh negara, instabilitas politik hingga perang dagang dapat menyebabkan rantai pasok hancur dan kerugian finansial masif. Pada slide ini kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan strategi politik dalam organisasi bisnis. Berdasarkan materi yang kami pelajari, strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan bagi bisnisnya. Jadi ini bukan soal perusahaan masuk ke dunia partai politik ya, maksudnya lebih ke arah bagaimana perusahaan secara aktif dan cerdas merespons kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada operasional mereka. Lalu apa tujuan dari strategi ini? Ada 3 tujuan utama. Pertama, menjaga keberlangsungan ekonomi perusahaan agar tetap stabil di tengah perubahan kebijakan. Kedua, menghalangi tekanan dari pesaing yang mungkin lebih diuntungkan oleh kebijakan tertentu. Dan ketiga, mempengaruhi kebijakan yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintah. Yang perlu kita catat adalah setiap perusahaan besar maupun kecil perlu memiliki tujuan yang jelas, pesan yang tepat, dan rencana yang matang sebelum terlibat dalam lingkungan politik. Karena tanpa itu, bahkan strategi terbaik pun bisa gagal. Oke, slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan melihat 3 kelompok besar strategi yang bisa digunakan organisasi bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok pertama adalah strategi informasi. Di sini perusahaan berusaha mempengaruhi pemerintah melalui penyampaian data dan informasi. Caranya bisa lewat melobi langsung, berkomunikasi dengan pembuatan kebijakan, atau menggunakan jasa para ahli dan pakar di bidang tertentu. Kelompok kedua adalah strategi keuangan dan imbalan. Ini mencakup kontribusi dalam proses politik, membangun kekuatan ekonomi, hingga menempatkan perwakilan perusahaan dalam lembaga atau forum kebijakan. Intinya perusahaan menggunakan sumber daya finansial mereka sebagai alat pengaruh. Kelompok ketiga adalah strategi membangun koalisi. Perusahaan tidak selalu bisa berjalan sendiri, maka dari itu mereka membangun koalisi bersama pemangku kepentingan lain. Bisa lewat asosiasi bisnis, dukungan media,
iklan, kegiatan hubungan masyarakat, hingga jalur hukum jika diperlukan. Ketiga strategi ini saling melengkapi. Perusahaan yang efektif biasanya tidak hanya mengandalkan satu strategi saja, tetapi mengombinasikan ketiganya sesuai situasi yang dihadapi. Pada slide selanjutnya ini membahas lebih dalam tentang kegerakan taktik politik, khususnya 3 taktik utama yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Taktik pertama adalah melobi. Lobby adalah cara yang paling umum dan sudah lama dikenal dalam dunia bisnis. Melobi berarti membangun hubungan langsung dengan pemerintah untuk memengaruhi pemikiran dan keputusan terkait suatu kebijakan publik. Seorang pelobi bertugas membujuk pihak-pihak terkait agar mendukung kepentingan organisasi. Misalnya agar suatu regulasi tidak terlalu memberatkan industri tertentu. Taktik kedua adalah komunikasi langsung. Selain lobby, bisnis juga bisa mempromosikan kepentingannya melalui komunikasi langsung. Contohnya mengundang pejabat pemerintah ke tempat usaha, mengikut sertakan mereka dalam acara perusahaan atau turut hadir dalam forum yang diadakan oleh pemerintah. Tujuannya adalah membangun kedekatan dan kepercayaan secara personal, sehingga ketika ada kebijakan yang dibahas, suara perusahaan lebih mudah didengar. Taktik ketiga adalah memanfaatkan informasi dari pakar. Cara ini lebih bersifat intelektual. Para CEO dan eksekutif perusahaan memberikan fakta-fakta dan data berbasis riset kepada para legislator atau pejabat. Informasi ini bisa mempengaruhi bagaimana pemimpin pemerintahan mengambil keputusan, termasuk dalam mendukung atau menolak sebuah rancangan kebijakan. Jadi ketiga taktik ini memberi kita gambaran bahwa hubungan antara bisnis dan pemerintah itu bukan satu arah, melainkan sebuah komunikasi 2 arah yang terus-menerus berlangsung.